Tuhan, kami bersyukur buat waktu malam hari ini kami boleh kembali datang untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami, mampukan kami untuk bisa belajar dengan baik. Sebagai respon kami akan kasih Tuhan, kami yang sudah diselamatkan dengan anugerah-Mu, kami ingin terus setia kepadamu. Kami sadar dalam kesetiaan itu ada banyak tantangan, ada banyak pertanyaan, tuduhan dan serangan yang berusaha menggoyahkan iman kami. Tapi kami rindu dengan belajar ini, kami boleh melihat dan memiliki satu kebenaran yang kuat dan kokoh, sehingga apapun pertanyaan, tuduhan, bahkan serangan yang ditujukan kepada kekristenan, kami tidak goyah, karena kami tahu kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan. Berkatilah kami semua, pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, ketam kita tahun ini, kita mulai dengan satu tema besar, Defending Our Faith. Bagaimana kita mempertahankan iman kita, secara khusus dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Islam, dari orang-orang Muslim, yang sepanjang sejarah selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin menggoyahkan, atau bahkan bisa dibilang itu bukan sekedar pertanyaan, tapi tuduhan, atau lebih kerasnya lagi serangan terhadap iman Kristen. Nah, ada banyak sekali ya, tapi kita akan mulai pada malam hari ini tentang respon kita terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka, secara khusus tentang integritas Alkitab. Alkitab dipertanyakan, dituduh, bahkan bisa dikatakan diserang, ya bukan secara fisik ya, tapi dengan doktrin-doktrin dan argumentasi-argumentasi yang coba mereka pertontonkan untuk membuat orang Kristen itu goyah. Kalau orang Kristen sudah ragu akan Alkitab, maka otomatis seluruh kepercayaannya gampang sekali dibuang. Ya. Karena itulah penting bagi kita malam hari ini menanggapi beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh pihak Islam ya tentang Alkitab. Kita mulai saja ya. Biasanya muncul begini. Bagi mereka, Alkitab tidak memuat kitab-kitab asli yang diwahyukan kepada Musa, Yesus, dan para nabi lainnya. Bagi mereka, Alkitab itu telah diubah berkali-kali. Maka mereka bertanya, bukti apa yang kita miliki bahwa Alkitab kita itu sepenuhnya asli dan bisa dipercaya? Jadi ini pertanyaan dari abad ke abad ya, satu tuduhan bahwa Alkitabnya kita itu tidak asli. Itu sudah diubah-ubah berulang kali. Nah, itu adalah satu tuduhan sebenarnya ya terhadap kitab suci kita. Kita perlu mencerna mengapa mereka dari zaman ke zaman itu tuduhannya selalu sama. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan dari pihak Islam ke Kristen itu tidak ada yang baru sebenarnya. Cuma diulang terus ya. Termasuk hal ini. Mengapa mereka sampai hari ini terus menyuarakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu palsu? Mengapa? Karena begini pola pikirnya. Tuduhan bahwa Alkitab telah diubah itu tentunya sebenarnya tidak didasarkan pada bukti-bukti yang memadai bahwa Alkitab kita memang diubah. Sebenarnya tidak ada buktinya sih. Ya. Tetapi kenapa mereka terus mempertanyakan dan menuduh hal itu? Karena mereka harus menyangkal keaslian Alkitab. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Maka satu-satunya cara untuk mereka itu bisa tidak goyah dalam keyakinan bahwa Al-Quran adalah kebenaran, maka harus menyatakan Alkitab itu sudah diubah. Karena kita tahu ya kalau bandingkan Al-Quran dan Alkitab itu isinya berbeda, bahkan bertentangan begitu. Sehingga tidak mungkin mereka akan mengakui Alkitab kita itu asli.
Mau tidak mau, mereka harus mengatakan Alkitab kita itu palsu, sudah bukan kitab yang asli, tapi sudah hasil dari ubahan-ubahan. Sehingga tidak heran kalau bertentangan dengan Al-Quran, kira-kira begitu. Ya, jadi kita maklumi saja. Mengapa sampai hari ini selalu ada pernyataan-pernyataan yang semacam itu, bahwa Alkitab kita itu palsu. Dan bagi Indonesia ini bukan penistaan, ya bukan. Ya, tapi kalau kita yang ngomong, ya langsung penistaan, ya. Dari John Gilchrist, dia mengatakan apa tentang hal ini? Ketika umat muslim pada abad-abad awal Islam menemukan bahwa Alkitab dengan tegas mengajarkan doktrin-doktrin Kristen yang mendasar, seperti keilahian dan karya penebusan Yesus Kristus, mereka tidak lagi dapat mendekatinya secara objektif. Sejak saat itu mereka berusaha membuktikan sesuatu yang tidak lebih dari sebuah prasangka. Jadi menurut John Gilchrist ini ya, pernyataan mereka bahwa Alkitab kita itu palsu sudah diubah itu gak ada buktinya. Tapi tidak lebih dari sebuah prasangka. Prasangkanya apa? Alkitab pasti telah diubah. Karena ternyata Alkitabnya memang beda dengan Al-Quran isinya. Alasan utama mengapa umat muslim tidak percaya kepada keutuhan Alkitab adalah karena mereka tidak memiliki pilihan lain jika ingin mempertahankan keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Ya, sekali lagi ya kita maklumi ya, kalau mereka itu terus memberikan pernyataan-pernyataan yang semacam itu. Alkitab Kristen palsu, sudah diubah-ubah. Ya dalam kacamatanya mereka itu harus mereka lakukan demi mempertahankan keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Bagaimana kita menanggapi tentang tuduhan atau pernyataan ini? Alkitab kita yang kita pegang itu tidak asli, itu palsu, sudah mulai perubahan berulang kali. Kita mulai dengan fakta ini ya. Fakta bahwa kita memiliki manuskrip nyata. Manuskrip itu dokumen-dokumen kuno ya. Jadi waktu dulu itu tidak ada percetakan, mesin percetakan belum ada, mesin fotokopi belum ada. Jadi itu kalau mau nyalin tulisan mesti memakai ya alat tulis sederhana, bisa di atas kulit, bisa di kulit pohon dan sebagainya ya. Itu dikatakan sebagai manuskrip ya, dokumen-dokumen kuno. Bahwa kita memiliki manuskrip nyata yang berasal dari berabad-abad sebelum Islam, yang menunjukkan bahwa Alkitab yang kita miliki sekarang persis sama dengan yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dan Kristen pada zaman kuno sebagai kitab suci mereka. Karena itulah di awal sudah dikatakan bahwa tuduhan mereka terhadap kita bahwa Alkitab kita itu palsu, tidak ada buktinya. Bukti historisnya tidak ada, bukti dokumennya tidak ada sebenarnya. Karena kita yakin bahwa manuskrip yang sudah begitu lama itu tidak ada beda dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. Lalu pertanyaan di mana diubahnya? Kapan diubahnya dan sebagainya. Ya. Dokumen apa yang kita punya? Melimpah sekali ya. Tentang Alkitab kita punya 3 kodeks kuno besar. Apa itu kodeks? Tahunya kita Butrex. Butrex tahu ya, saya ke kepala Butrex. Kodeks itu kalau zaman sekarang itu kayak buku. Jadi kalau manuskrip itu berupa lembaran atau gulungan, kodeks ini ya semacam kumpulan manuskrip ya, bukanya ya kayak buka buku begitu. Jadi satu kumpulan, satu bundle. Ya. Dan ada 3 kodeks kuno yang besar sekali. Yang pertama adalah kodeks Alexandrinus. Ini diperkirakan ditulis pada abad ke-5 setelah Kristus dan memuat seluruh Alkitab. Kecuali ada beberapa yang tidak masuk di sana, Matius 1 ayat 1 sampai 25, ayat 1 sampai pasal 25 ayat 6, Yohanes, kemudian 2 Korintus itu ya.
Tidak ada isinya yang bukan bagian dari Alkitab kita saat ini. Dan Codex Alexandrinus ini disimpan di London. Jadi kalau liburan ke sana jangan lupa mampir ke museum ini ya, lihat kodeksnya. Itu isinya dengan Alkitab kita ya sama. Lalu di mana diubahnya? Ya. Lalu ada Codex Sinaiticus. Berasal dari akhir abad keempat dan memuat seluruh perjanjian baru serta sebagian besar perjanjian lama. Sama disimpannya ya di British Museum. Lalu ada Codex Vaticanus, manuskrip Alkitab lengkap tertua ya yang masih ada. Ditulis pada abad keempat dan disimpan di perpustakaan Vatikan di Roma. Lagi-lagi isinya itu ya sama dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. Itu sudah bukti yang kuat sebenarnya ya. Tapi kita juga masih punya bukti-bukti yang lain tentang keutuhan Alkitab. Yaitu secara khusus dari perjanjian lama ya. Kita lihat dari orang Yahudi, karena kitabnya orang Yahudi PL itu sama kita kan sama. Cuma bedanya orang Yahudi tidak mengakui PB. Ya. Tapi dari PL-nya itu sama dengan kita tentunya. Nah, mereka itu punya yang namanya teks Ibrani Masoret atau Masoret teks. Yang mengakui perjanjian lama sebagai satu-satunya kitab suci mereka. Itu juga punya teks-teks dalam bahasa Ibrani asli. Bahasa tempat perjanjian lama pertama kali ditulis. Dan itu ada dokumennya. Kita juga punya yang namanya Dead Sea Scroll atau Gulungan Laut Mati. Ini satu dokumen yang penting sekali ya tentang apa ya, yang memperkuat tentang Alkitab kita itu ya. Pertama kali ditemukan di gua-gua di wilayah Qumran dekat Laut Mati di Israel. Gulungan-gulungan ini memuat banyak bagian perjanjian lama dalam bahasa Ibrani asli yang berasal dari abad kedua sebelum Kristus. Lalu ada Septuaginta atau LXX. Itu adalah terjemahan pertama perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa perjanjian lama asli kan dalam bahasa Ibrani. Itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu namanya Septuaginta. Jangan lupa ya nanti kalau ujian ini keluar. Jadi Septuaginta itu apa? Alkitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, terjemahan ini dibuat pada abad kedua sebelum Kristus dan memuat semua nubuat besar tentang kedatangan Mesias. Dan gereja mula-mula itu menggunakan Septuaginta secara luas. Dan isinya ya sama dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. Ya, memang di Septuaginta ya ada plusnya yang Deuterokanonika itu ya. Tapi isi PL-nya ya sama dengan yang kita pegang sekarang. Hanya beda terjemahan saja ya. Lalu untuk perjanjian baru, dokumen-dokumen yang kita punya itu melimpah sekali. Untuk manuskrip perjanjian baru saja, itu ada sekitar 5.800 sampai 6.000 manuskrip Yunani. Lembaran-lembaran itu ya, yang ditemukan itu bisa sampai 6.000 manuskrip. Ya. Dalam berbagai kitab ya. Dan yang manuskrip yang ditemukan dalam bahasa non-Yunani, yang artinya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa kuno pada masa itu, yang bukan hanya Yunani ya, itu bahkan ditemukan lebih dari 20.000 manuskrip. Jadi dokumen untuk PB itu kita sangat melimpah dan kaya. Ya, mengapa sih pentingnya kita mengetahui akan dokumen-dokumen Alkitab kita ini? Apa pentingnya? Apa pentingnya kita tahu bahwa kita ini punya dokumen yang sangat banyak sekali dari abad yang jauh sekali. Apa pentingnya? Ada 4 ya. Banyaknya manuskrip. Itu berarti apa? Teks perjanjian baru itu sangat terpelihara. Karena perbedaan antar manuskrip itu hanya sangat sedikit sekali dan hanya untuk hal-hal minor. Mungkin tidak sampai 1%.
perbedaan dari ribuan manuskrip itu ya. Kalau dicocokin itu ya. Dan itu pun tidak mengenai yang mayor, ajaran mayor. Hanya yang bagian-bagian minor, bagian-bagian kecil. Karena terjadi kesalahan penyalinan, kesalahan tulisan. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan penyalinan. Itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan total manuskrip dan sangat minor, bukan hal yang mayor. Sehingga banyaknya manuskrip membuat kita percaya bahwa teks PB kita itu sangat terpelihara. Karena itu perubahan-perubahan besar mustahil dilakukan. Ini berkaitan dengan tuduhan ya bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan, sudah diganti. Ceritanya diganti, doktrinnya diganti, kebenaran diganti. Dengan fakta kita punya begitu banyak manuskrip itu mustahil terjadi perubahan besar-besaran. Kalau memang ada penggantian, Alkitab kita sudah palsu, maka harus ada perbedaannya menyolok sekali dan itu harus sangat banyak perbedaannya dan harus perbedaan hal yang mayor sekali. Tapi sama sekali tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen manuskrip-manuskrip itu. Ya, jadi perubahan besar-besaran itu tidak mungkin dilakukan kecuali mesti ngubah semuanya. Tidak bisa. Varian kecil justru bisa ditelusuri dan dikoreksi. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan antar manuskrip yang kecil-kecil itu tetap bisa ditelusuri untuk ditentukan mana yang paling mungkin mendekati kebenaran. Orang nyalin kan bisa aja ya. Karena mungkin karena capek atau karena buru-buru, itu bisa mungkin salah goresan. Nah, untuk menilai dari beberapa perbedaan yang ada itu mana yang benar, gampang. Dibandingkan semuanya. Itu ada ilmu yang namanya kritik teks untuk hal itu. Jadi perbedaan-perbedaan antar manuskrip itu bisa ditelusuri untuk ditentukan mana yang sangat memungkinkan itu adalah yang asli. Ya. Lalu teks asli dapat direkonstruksi dengan tingkat kepastian sangat tinggi, yaitu 99%. Dengan tadi itu, yang namanya kritik teks tadi. Jadi kita perlu data semacam ini untuk kita tidak digoyahkan dengan tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab kita ini palsu, sudah dipalsukan, sudah diganti berulang kali. Tidak, kita punya dokumen terlalu banyak dan sampai hari ini masih sama isinya. Perbedaan itu hal kecil-kecil dan bukan hal yang mayor, ya, bukan hal yang penting. Dan itu pun masih bisa ditelusuri mana yang kira-kira dari perbedaan-perbedaan yang ada itu yang mendekati yang benar-benar dekat dengan aslinya. Kita lihat kutipan dari Bruce Metzger, pakar kritik teks Perjanjian Baru dari Princeton Theological Seminary. Dia mengatakan banyaknya manuskrip Perjanjian Baru, salinan-salinan itu ya, yang tersebar luas di berbagai wilayah menjadikan perubahan terencana atas teks aslinya hampir tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau ada niat jahat ya mau untuk mengubah Alkitab, mengubah kitab suci dengan adanya manuskrip yang terlalu banyak dan tersebar di berbagai tempat, tidak bisa. Kecuali manuskripnya ngumpul semua di gereja, satu gereja. Ya, lalu ada maling, ngambil semua, lalu dibawa ke luar negeri, lalu diganti-ganti. Itu masih memungkinkan. Tapi enggak, ini tersebar di mana-mana. Ganti satu, ketahuan yang lain. Cara Tuhan memelihara luar biasa ya. Mau coba untuk mengganti, misalkan ya, Yesus bukan Tuhan. Akan ketahuan yang lain yang ngomong Yesus Tuhan semua. Dan tidak ada yang semacam itu. Artinya tidak memungkinkan terjadinya penggantian-penggantian dari Alkitab. Ya. Daniel Willis, pakar manuskrip PW dari Dallas Theological Seminary. Jika seseorang ingin mengubah isi Perjanjian Baru secara signifikan, ia harus mengubah ribuan manuskrip dalam berbagai bahasa, di berbagai tempat, dan dari berbagai abad. Hal ini mustahil. Jadi sekali lagi ya, dengan dokumen-dokumen yang kita sudah ketahui secara singkat ini,
Ya kalau ada tuduhan sekali lagi, oh Alkitab itu palsu sudah diganti itu, makanya tidak cocok sama kitab kami. Nah kita ngomong, enggak, Alkitab kami asli. Kami punya dokumennya, kami punya buktinya, kami punya argumentasinya. Sedangkan dari sana hanya berupa asumsi dan praduga ya, yang harus mereka lakukan untuk melindungi kepercayaan. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh para penuduh bahwa Alkitab kita ini sudah dipalsukan, sudah diganti-ganti. Ya. Jadi untuk para penuduh bahwa Alkitab telah dipalsukan, kita tanya begini, kalau begitu mana yang asli? Kasih tahu saya mana yang asli. Kalau ada pihak menuduh bahwa Alkitab kita palsu, harusnya mereka punya yang asli dong. Harus punya asli untuk tahu, untuk mengatakan bahwa kita palsu. Tapi kalau ini ditanyakan, ya mereka tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Ya kan tadi loh, praduga dan asumsi saja. Untuk para penuduh kita bisa tanyakan, apa yang sudah diubah? Bagian mana yang sudah diubah? Kasih tahu. Jadi kita bisa minta buktinya mana, tunjukkan yang aslinya. Tak buang Alkitab palsuku, asal ada yang aslinya. Tapi tidak ada. Ya kan, yang kita punya asli kok. Ya. Dan kita bisa tanya, bagian mana yang kamu katakan diubah? Dari 66 kitab itu coba tunjukkan, bagian mana? Lalu kita tanya lagi, siapa yang ubah? Dan kita tanya lagi, kapan diubah? Percayalah, para penuduh tidak akan bisa menjawab. Ya, jadi ini satu cara kita untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang ingin menggoyahkan iman Kristen kita dengan tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab kita ini sudah tidak asli, sudah dipalsukan, sudah diganti-ganti. Ya, kita bisa tetap kuat di dalam iman dengan kebenaran-kebenaran yang sudah kita lihat pada malam hari ini. Dan justru di dalam Quran sendiri ya, itu ada ayat yang berbicara sangat positif tentang Alkitab, tentang Taurat, tentang Injil. Jadi ini semacam dalam kacamata dan keyakinan kita, ini kayak ironi begitu. Orangnya menyatakan Alkitab kita palsu, Taurat Injilnya sudah diganti. Tapi Al-Quran ada satu bagian yang justru membicarakan hal yang positif tentang Taurat dan Injil. Itu ada di Quran surah 10 ayat 94. Dikatakan begini, jika engkau di sini adalah Nabi Muhammad, berada dalam keraguan tentang apa, yaitu tentang keraguan tentang apa? Tentang kisah nabi-nabi terdahulu yang kami turunkan kepadamu. Ini menarik sekali ya. Ya Islam itu kan menghantam kita dianggap menyembah banyak Allah. Karena Tritunggal ya. Salah paham mereka bahwa kita sebenarnya bukan menyembah tiga Allah, satu Allah ya. Mereka hanya tidak pahami aja bahwa dalam satu Allah ada tiga pribadi. Tapi anehnya, Allah di dalam Al-Quran itu seringkali dipakai kata kami. Menarik, nanti kita akan pelajari ini waktu membahas tentang tuduhan-tuduhan tentang Tritunggal ya. Jika engkau Nabi Muhammad berada dalam keraguan tentang kisah nabi-nabi terdahulu yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kalau secara literal, kalau kita bisa pahami secara sederhana ayat ini, kalau Nabi Muhammad itu meragukan akan kisah-kisah para nabi sebelumnya. Maka disuruh apa? Suruh tanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Menuju pada siapa? Orang Yahudi dan orang Kristen. Torah, Injil, Quran.
Jadi ayat ini seolah-olah ngomong ketika Nabi Muhammad itu meragukan kisah para nabi, yang harus Nabi Muhammad lakukan adalah tanya kepada yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Yaitu tanya kepada orang Yahudi dalam Taurat atau tanya kepada orang Kristen dalam Injilnya. Berarti nuansanya kan positif. Nuansanya positif. Berarti kitab Taurat dan kitab Injil dari dalam zamannya Nabi Muhammad itu harusnya secara logika harus dianggap asli. Karena perintahnya kepada Nabi Muhammad adalah menanyakan kepada orang Yahudi dengan Tauratnya dan orang Kristen dengan Injilnya. Berarti asumsinya bahwa Taurat dan Injil pada zaman Nabi Muhammad hidup di abad ke-6, abad ke-7. Itu asli. Kalau palsu ngapain disuruh tanya? Masa harus tanya sama yang palsu? Berarti nuansanya adalah positif. Kan begitu ya. Nah, supaya kita tidak dianggap menafsirkan seenak kita sendiri, kita lihat salah satu tafsiran tentang ayat ini. Ini dari quran.nu.org.id. Ya, itu ada alamatnya. Di sana ditafsirkan begini itu ya, surah 10 ayat 94. Setelah dijelaskan bahwa perselisihan yang terjadi pada Bani Israel adalah setelah datangnya pengetahuan sebagaimana tersebut dalam kitab Taurat, lalu ditegaskan kepada Nabi Muhammad agar tidak meragukan wahyu yang diturunkan kepadanya, maka jika engkau, wahai Nabi Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, seperti kisah Nabi Nuh, Musa, dan lainnya, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang telah mempelajari Taurat dan Injil. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Tadi yang saya ngomong berarti dalam pandangan Quran, Taurat dan Injil pada zaman Nabi Muhammad itu asli. Karena itulah waktu Muhammad ragu disuruh tanya kepada ulama Yahudi atau ulama Kristen yang tahu Taurat, tahu Injil. Maka lagi-lagi kepada para penuduh, kita harus tanya loh, kalau begitu kapan dipalsukannya? Kapan dipalsukannya? Kalau pada zaman Nabi Muhammad saja tentunya itu masih asli, kalau begitu kapan? Dan tidak ada bukti sejarah untuk hal itu, apalagi dari abad ke-8 dan seterusnya. Dokumen-dokumen kunonya sudah jauh sebelum itu. Dan tidak ada dokumen-dokumen lain ya yang kuat untuk mengatakan bahwa itu sudah dipalsukan. Baik, itu adalah respon kita yang pertama ya terhadap tuduhan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan dan diganti-ganti itu. Tapi tidak berhenti di sana. Ya. Masih berkaitan dengan Alkitab ya, ada pertanyaan begini. Ada beberapa bagian dalam Alkitab di mana terlihat adanya pertentangan yang jelas antara bagian-bagian paralel. Khususnya ketika angka-angka yang diberikan tidak sama. Apakah Alkitab dapat dipercaya dan merupakan firman Tuhan? Maksudnya begini. Mereka membaca Alkitab lalu menemukan, loh ini beda. Satu ngomong begini, satu ngomong begini. Ini beda. Kalau begitu pasti ada salah satu yang salah dan berarti Alkitab tidak bisa dipercaya. Karena isinya saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Beberapa contoh atau kita lihat satu contoh saja. Karena yang lain mirip-mirip kasusnya sebenarnya. Contohnya ini. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Dikatakan di sana apa? Ahazia berumur 22 tahun ketika ia mulai memerintah. Jadi menurut 2 Raja-Raja, Ahazia umur berapa waktu memerintah? 22 tahun.
Bandingkan dengan yang paralelnya di 2 Tawarik 22 ayat 2. Asia berumur berapa? 42 tahun ketika ia mulai memerintah. Nah, langsung disimpulkan Alkitabmu pasti sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah. Tidak firman Tuhan, tidak bisa dipercaya. Loh ini loh. Satu ngomong Asia umurnya 22 tahun waktu mulai memerintah. Satunya ngomong umurnya 42 tahun. Mana yang benar nih? 22 tahun atau 42 tahun? Nah, bagaimana kita meresponi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam Alkitab kita? Nah, pendahuluannya begini. Memang diakui ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi sekali lagi ya, dari seluruh Alkitab, perbedaan-perbedaan semacam ini hanya sangat sedikit sekali dan hanya berupa hal yang minor. Kebanyakan tentang angka-angka saja. Sekali lagi ya, jadi kita memang harus jujur, perbedaan-perbedaan semacam ini ada dalam Alkitab kita. Ada. Tapi sekali lagi itu sangat sedikit sekali dibandingkan seluruh Alkitab dan hanya berkenaan dengan hal yang minor tentang angka-angka. Tidak berkenaan dengan hal yang mayor tentang doktrin kita, tidak. Lalu kenapa terjadi bisa perbedaan-perbedaan kecil semacam itu? Lagi-lagi ini berkenaan dengan masalah penyalinan. Alkitab kita yang asli, kita percaya itu tidak ada salahnya sama sekali. Alkitab yang fresh ditulis itu loh. Tidak ada salahnya sama sekali, 100% pasti benar. Hanya ada problem sedikit waktu disalin-salin tadi. Salin, nyalin dari salinan, nyalin dari salinannya salinan, nyalin dari salinannya salinan, dan seterusnya. Yang sampai ribuan tadi itu. Maka bisa terjadi ada kesalahan-kesalahan minor. Ingat kesalahan minor dan sangat sedikit sekali. Lalu bagaimana dengan bagian ini? Apakah ini termasuk kesalahan penyalinan? Memang ada yang mengatakan ini adalah kesalahan penyalinan. Karena ada beberapa argumentasinya begini. Tidak mungkin bahwa Raja Ahazia itu umurnya 42 tahun waktu memerintah. Tidak mungkin. Secara sejarah tidak mungkin. Kenapa? Karena ayahnya Yoram itu meninggal pada usia 40 tahun. Jadi tidak mungkin Ahazia umur 42 tahun sedangkan ayahnya meninggal umur 40 tahun. Anak masuk lebih tua dari papanya. Kan tidak mungkin itu. Secara historis tidak mungkin Ahazia umurnya 42 tahun waktu memerintah. Karena tidak mungkin lebih tua kan. Dan juga kronologi kerajaan Yehuda akan menjadi tidak masuk akal kalau usia Raja Ahazia tadi umurnya 42 tahun. Jadi secara historis usia 42 tahun itu mustahil. Sehingga yang benar mana? 22 tahun. Kalau begitu 42 tahunnya bagaimana? Sebagian besar penafsir mengatakan itu kesalahan penyalinan. Lalu LAI waktu menerjemahkannya itu mengambilnya dari manuskrip-manuskrip yang dianggap salah penyalinan. LAI ini kan menerjemahkan kan juga dari manuskrip-manuskrip. Ya. Data yang ada adalah kalau dari 2 raja-raja itu semua manuskrip sama ya, 22 tahun. Nah, untuk yang 2 Tawarik itu ternyata tidak semuanya itu 42 tahun. Tidak semuanya. Dari yang 2 Tawarik 22 ayat 2 itu Septuaginta mencatat 22 tahun. Sama dengan 2 raja-raja. Yang versi Syria atau yang dikenal sebagai Pesita itu juga mencatat 22 tahun bukan 42 tahun. Lalu Vulgata Latin ini termasuk yang cukup tua ya. Itu juga mencatatnya 22 tahun. Hanya tradisi Masoret teks tertentu yang mencatat 42 tahun. Karena itulah sebagian besar penafsir menyatakan bahwa yang 42 tahun itu salah penyalinannya. Dan ternyata tidak semua manuskrip 42, ada yang 42, ada yang 22.
Ya enggak tahu kenapa waktu LAI atau Alkitab yang lain menerjemahkannya, dia mengambil dari manuskrip yang menerjemahkan 42. Harusnya bisa dipilih yang 22. Itu salah satu cara pengharmonisan terhadap kedua bagian yang berbeda. Tetapi ada penafsir yang menyatakan dua-duanya benar. Umur 22 tahun benar, umur 42 tahun juga benar, tidak salah itu. Jadi angka 42 ini tidak salah. Yang salah adalah cara bacanya yang salah. Jadi ada teori alternatif yang mengatakan betul 42 tahun. Tapi itu bukan usianya Ahazia. Tapi adalah usia dari dinasti Omri, keluarga Ahab. Jadi ketika Ahazia itu mulai memerintah, dinasti Omrinya itu sudah 42 tahun. Nah, salah satu yang memegang teori ini adalah Pak Bambang Nursena. Dia menganggap itu bukan kesalahan penyalinan, hanya cara bacanya aja yang salah. Jadi betul 42, tapi bukan usia Ahazia yang 42, tapi usia dari dinasti Omrinya. Jadi waktu Ahazia memerintah, dinasti Omrinya itu sudah berusia 42 tahun. Ya meskipun pandangan ini cukup minor dan memang kurang cocok dari segi pengkalimatan ayatnya. Tapi paling tidak kedua hal ini tidak harus membuat kita meragukan Alkitab. Karena di dalam ketidakcocokan tetap ada yang namanya pengharmonisan. Pengharmonisan yang pertama adalah kita mengakui yang 42 tahun itu kesalahan penyalinan. Tapi kesalahan penyalinan tidak membatalkan akan kebenaran Alkitab. Karena Alkitab yang asli pasti benar. Terjadinya kesalahan itu hanya pada penyalinan. Dan itu sangat sedikit dan hanya pada hal yang minor saja. Kayak model-model angka semacam itu. Apa pengaruhnya keselamatan? Tidak ada pengaruhnya keselamatannya. 22, tidak ada pengaruhnya. Ya, artinya itu hal yang minor. Penting di sini adalah bagi kita yang mempercayai bahwa ini adalah kesalahan penyalinan, itu tidak usah membuat kita meragukan Alkitab. Kesalahan penyalinan tidak merusak inspirasi Alkitab. Kesalahan penyalinan tidak merusak akan kebenaran Alkitab. Tidak. Kenapa? Karena inspirasi Alkitab itu berlaku pada naskah asli atau yang kita sebut sebagai autograf, ya, yang fresh ditulis para penulis Alkitab, dan tentu saja itu sudah tidak ada. Yang kemudian yang ada adalah salinan-salinannya begitu banyak tadi itu ya. Yang kedua, Allah memelihara firman-Nya melalui banyak manuskrip. Jadi meskipun yang aslinya sudah tidak ada, tapi Allah memelihara dengan cara memberikan begitu banyak salinannya. Sehingga apa? Sehingga perbedaan kecil dapat dideteksi dan dikoreksi. Sekali lagi, ada beberapa yang harus dikoreksi. Tapi sekali lagi itu hanya sedikit dan hal yang minor bisa ditelusuri untuk ditentukan mana yang paling mendekati yang asli. Ya, jadi itu poinnya di sana ya, kesalahan penyalinan tidak merusak inspirasi Alkitab. Lalu pertanyaan yang kita perlu responi yang berikutnya adalah begini. Mengapa ada begitu banyak versi Alkitab yang berbeda? Versi Inggris saja ada King James, ada Revised, ada New International Version, belum lagi bahasa Indonesia sehari-hari, dan sebagainya. Mengapa ada begitu banyak versi Alkitab yang berbeda? Nah, di dalam kacamata mereka seringkali perbedaan ini dianggap Alkitabnya sudah digonta-ganti. Maka kalau saudara lihat perdebatan yang ada ya, mereka tuh bisa bandingkan Alkitab tahun 70 sekian dengan Alkitab sekarang. Lu ini lo diganti, lu ini lo diganti. Seolah-olah mereka sudah di atas angin dan mengatakan Alkitabmu sudah diganti. Tuh lihat di tahun 50, tahun 70, tahun sekarang ganti ini. Apakah memang begitu?
Apakah sudah diganti semacam itu, saudara, pemikirannya? Apakah banyaknya versi Alkitab itu membuktikan bahwa Alkitab kita sudah diganti? Jawabannya sederhana sekali. Jawabannya begini. Terjemahan Alkitab itu bukan revisi atas Alkitab sendiri. Jadi yang direvisi apa? Yang direvisi itu terjemahannya. Bukan isi Alkitabnya sendiri. Nah, ini kan semacam salah paham ya. Dianggap kalau ada revisi terjemahan, dianggap itu merevisi Alkitabnya sendiri. Tidak kok. Yang direvisi hanya terjemahannya saja. Kita perhatikan 2 poin di sana. Bahwa semua terjemahan kita itu didasarkan pada manuskrip Ibrani dan Yunani. Manuskrip ini tidak pernah diubah atau diganti. Dan setiap versi hanyalah terjemahan ke dalam bahasa lain. Jadi manuskripnya sama. Yang mengalami revisi adalah terjemahannya. Karena bahasa itu berkembang. Karena kalau kita bandingkan Alkitab kita terjemahan lama dengan terjemahan baru, kan memang ada kata-kata yang berubah. Bahasa-bahasa zaman 70-an sama bahasa zaman sekarang kan beda. Kata-katanya itu tidak relevan untuk dipakai di zaman sekarang. Maka harus diubah. Bukan berarti mengubah Alkitabnya, tapi mengubah terjemahannya. Supaya apa? Supaya makin bisa dimengerti sebaik mungkin. Yang kedua, bahwa yang direvisi bukan Alkitabnya. Manuskripnya ada semua. Ya. Yang direvisi hanyalah terjemahannya. Dan bahwa tujuannya bukan untuk merusak teks asli, melainkan untuk mendekatinya sedekat mungkin. Jadi kalau setelah dipertanyakan semacam itu ya, Alkitabmu ini kok sering diubah ya. Ada terjemahan lama, sekarang terjemahan baru, ada terjemahan baru kedua. Kok digonta-ganti terus Alkitabmu? Jawabannya bagaimana? Alkitabmu gak diganti bro. Yang berubah hanya terjemahannya. Supaya orang-orang zaman sekarang makin bisa ngerti. Sama isinya, sama pesannya. Hanya terjemahannya saja. Sebenarnya Al-Quran sendiri pun telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ya tentu saja terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa tidak bisa dianggap sebagai versi yang berbeda dari kitabnya. Ya, masing-masing terjemahan punya ciri khas sendiri. Jadi seringkali ya pernyataan-pernyataan yang ditujukan untuk dalam tanda kutip menyerang Alkitab itu harusnya sama, bisa ditujukan ke yang nyerang sendiri. Ya. Selanjutnya, masih tentang Alkitab yang seringkali dipertanyakan. Ini adalah bagian yang seringkali diungkit ketika terjadi perdebatan-perdebatan ya. Kalau saudara nonton perdebatan-perdebatan yang pernah ada, akan menjumpai bahwa pertanyaan dan pernyataan semacam ini seringkali disampaikan ya. Tentang apa? Tentang perbedaan silsilah Tuhan Yesus kita. Yang ada di kitab mana? Matius dan Lukas. Silsilah Yesus dalam Injil memberikan garis keturunan yang sangat berbeda bagi mereka. Bagaimana Anda menjelaskan pertentangan ini? Selain itu, di dalam silsilah itu ya, ada beberapa perempuan yang disebutkan di antara nenek moyangnya, itu adalah orang-orang yang dosanya besar. Lalu mereka tanya, bagaimana mungkin anak Allah yang sepenuhnya suci berasal dari garis keturunan yang tidak murni seperti itu? Jadi pada waktu mereka lihat silsilah Yesus, mereka bingung. Ini kok beda ya? Matius sama Lukas tulisnya kok beda? Loh, di Matius itu kok banyak sekali wanita-wanita yang latar belakangnya hitam banget nih. Tidak cocok ini sebagai garis keturunan Yesus yang dianggap suci itu. Dua hal yang dipersoalkan, yaitu masalah perbedaan, catatan silsilah, dan hadirnya wanita-wanita yang punya latar belakang yang sangat hitam itu.
Bagaimana kita meresponinya? Ya kita harus tahu dulu bahwa garis keturunan Yesus itu dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 2 sampai 16 dan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Kalau kita telusuri itu ya, lihat sendiri di rumah ya. Tidak ada perbedaan dari Abraham sampai Daud itu sama. Dari catatan Matius, dari catatan Lukas, dari Abraham sampai Daud masih sama. Tetapi setelah itu mulai berbeda. Matius, setelah Daud, Matius itu ngambilnya dari Salomo. Lukas, setelah Daud ngambilnya dari Nathan. Maka seterusnya ke bawahnya itu beda semua. Jadi dari Abraham sampai Daud sama persis Matius Lukas. Begitu setelah Daud, Matiusnya ngambil jalur Salomo, Lukasnya ngambil jalur Nathan. Setelah itu semuanya beda. Wajar. Ya. Tuduhannya adalah bahwa kedua silsilah ini saling bertentangan dan tidak bisa diharmoniskan katanya. Tidak seperti itu sebenarnya, jawabnya adalah mudah sekali. Bukankah setiap kita itu punya dua silsilah toh? Silsilah dari bokap, silsilah dari nyokap. Silsilah dari papa, silsilah dari mama. Itu normal. Itu normal punya silsilah semacam itu. Demikian pula dengan catatan kedua Injil tadi ya. Lukas dan Matius memang biasa kalau mencatat dari silsilah, satu silsilahnya dari papa, satu silsilah dari mama. Hal yang jelas dari kedua silsilah dalam Injil adalah bahwa keduanya ditelusuri pada sumber yang sama, yaitu Daud, sumbernya sama Daud. Dan dari sana secara konsisten sampai kepada Abraham, sama. Dari kajian yang cermat terhadap konteks masing-masing Injil, terlihat bahwa Yusuf, wali hukum dan ayah terdaftar Yesus. Karena bukan ayah biologis ya, jadi ayah secara hukum saja. Itu berasal dari keturunan Daud melalui Salomo. Sedangkan ibunya Maria berasal dari keturunan yang sama, Daud, tapi lewat jalur Nathan. Dengan demikian tidak ada pertentangan. Jadi Matius ngambil silsilah Yesus dari jalur Yusuf. Yang ditelusuri terus itu sampai Salomo. Kalau Lukas itu mengambil silsilah Yesus dari jalurnya Maria. Yang kalau ditelusuri terus itu lewat jalurnya Nathan. Yang nantinya sama-sama baik Salomo maupun Nathan itu sama-sama ke Daud. Dan seterusnya ke atas sama semua. Dan ini bukan sekedar asumsi ya. Matius dengan jelas menyatakan, mencatat dari garisnya Yusuf. Buktinya apa? Dalam Injil Matius yang disoroti Yusuf atau Maria? Yusuf. Sepanjang dua pasal pertama, Yusuf tampil sebagai tokoh sentral ya. Malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Tapi Lukas bukan Yusuf yang disoroti, Maria yang disoroti. Jadi tokoh utamanya. Malaikatnya datang kepada Maria. Jadi tidak bertentangan, tapi justru yang kedua yang berbeda ini saling melengkapi. Bukan saling menentang, tapi saling melengkapi. Satu dari garis Yusuf, satu dari garis Maria. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Lalu bagaimana dengan 4 perempuan yang disebutkan namanya tadi? Yang bagi mereka ini kok rasanya kok tidak elok ya. Yesusnya suci, tapi 4 wanita ini punya track record yang sangat-sangat buruk sekali. Kenapa mesti masuk? Bagi mereka ini aneh, tapi bagi kita tidak. Kita masuk ya, tentang 4 perempuan yang disebutkan dalam silsilah Matius. Siapa wanita-wanita itu? Ada Tamar. Tahu Tamar? Tamara siapa? Lesinski. Bukan ya, Tamar, tidak pakai A belakangnya. Apa track recordnya? Incest dengan ayah mertuanya. Yang darinya lahir Peres,
dan menjadi salah satu leluhur Yesus. Yang kedua wanita siapa? Disebutkan Rahab. Apa track recordnya? Apa ini? Pelacur itu kasar ya. Ya seperti itulah ya. Kalau zaman sekarang ngomongnya apa ya? Pekerja PSK. Kayaknya kasar juga ya. Mungkin ada yang lebih halus lagi ya. Tidak tahu ya. Tidak tahu lah ya. Ya pokoknya gitulah ya. Dan termasuk yang non-Yahudi juga. Meskipun menolong Yosua dan orang Israel ya waktu penaklukan Yeriko. Rut non-Yahudi. Ingat ya, orang Yahudi sama non-Yahudi itu, orang Yahudi itu luar biasa nganggap non-Yahudi itu sampah loh ya. Batseba. Ya, dengan Daud. Jadi ini benar-benar 4 wanita ini yang benar-benar punya latar belakang hitam. Kok bisa masuk dalam silsilahnya Kristus yang lahirnya suci? Bagi mereka aneh, tapi bagi kita tidak. Beberapa poin nih untuk kita perhatikan ya. Matius itu jelas sengaja menyebutkan keempat perempuan yang justru mengganggu silsilah Yesus karena cacat moral atau etnis mereka. Sengaja dimasukkan. Matius jelas tidak menganggap bahwa dengan melakukan hal itu ia merendahkan martabat Yesus. Tidak. Bagi Matius yang mencatat, waktu dia mencatat nama-nama perempuan atau wanita itu, jelas dalam pemikirannya, dalam pimpinan Roh Kudus, tidak ada hal itu untuk merendahkan Yesus. Tidak mungkin. Seandainya ada aib yang melekat pada garis keturunan semacam ini, tentu Matius akan mungkin ganti dengan wanita-wanita hebat lain. Wanita hebat yang tidak seperti mereka, bisa sebutkan Sarah, bisa sebutkan Ribka. Tapi ternyata tidak kan, tetap 4 nama wanita itu yang dicantumkan. Pertanyaan mengapa? Mengapa hai Matius kok tidak cari nama-nama dari garis Yesus yang lebih baik dari keempat ini? Kenapa yang 4 ini yang masuk? Kenapa dia menyebutkan keempat perempuan yang mengguncang dalam tanda kutip ya, kemurnian silsilah Kristus? Itu sudah disebutkan dalam Matius pasal 1 ayat 21. Pesannya ada di sana sebenarnya. Engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Poinnya apa? Sengaja nama-nama itu dimasukkan untuk memberitahu justru karena orang-orang seperti mereka inilah Yesus ada. Dia datang, dia menjadi juru selamat justru untuk orang-orang yang seperti mereka. Justru untuk orang-orang seperti Tamar, Rahab, Rut, Batseba itulah Yesus datang ke dunia. Ia turun dari surga dan mengambil rupa manusia dalam dunia yang berdosa dan rusak. Supaya ia dapat menyelamatkan umatnya dari kejahatan mereka dan menyediakan keselamatannya bagi umatnya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Maka di sana ada perempuan yang Yahudi, ada perempuan yang non-Yahudi. Ada latar belakang yang berdosa untuk memberitahu pesan yang kuat sekali. Justru karena itulah Yesus datang. Di bagian lain, Yesus mengatakan dalam Injil yang sama, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita tahu maksudnya mengapa mesti muncul nama sudah wanita, sudah ada yang non-Yahudi, punya latar belakang yang gelap bahkan. Karena untuk memberitahu pesan yang kuat justru untuk orang-orang semacam inilah Yesus hadir. Ya, dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari sini jelas terlihat betapa efektifnya sebuah argumen terhadap Alkitab dapat diubah menjadi kesempatan yang sangat baik untuk bersaksi. Setiap kali seseorang menantang Alkitab pada poin seperti ini, sangat penting bagi kita bukan hanya mencari cara
untuk membantah keberatan itu, tetapi juga membuka jalan untuk membagikan apa yang sebenarnya inti iman kita. Jadi kalau saudara ditanya mengenai hal ini, itu kesempatan untuk beritakan Injil. Kenapa sih di silsilahmu itu kok ada ini? Kesempatan untuk memberitahu justru Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa seperti mereka itu. Selanjutnya ya, masih ada beberapa hal lagi tentang Alkitab. Satu lagi. Bagian yang seringkali ditanyakan kepada kita tentang Alkitab adalah ini. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang seharusnya adalah firman Allah yang kudus memuat kisah-kisah tentang insest Yehuda, pernikahan Hosea dengan seorang pelacur, serta bagian-bagian di mana Allah berbicara dengan istilah-istilah yang cabul dan pornografis. Dianggap ya tuduhan-tuduhan Alkitab kita itu ada pornonya katanya. Ya mereka dengan bebas mengatakan itu. Ya karena kalaupun mereka ngomong begitu, tidak akan diproses, aman. Itu dakwah bagi mereka. Bagaimana kita menjawabnya? Apakah benar Alkitab kita ini memang berisi pornografi seperti yang dituduhkan semacam itu? Mengapa ada kisah-kisah tentang Hosea yang menikahi seorang wanita yang tidak benar? Ya, kita lihat satu persatu. Pertanyaan ini itu bersumber dari anggapan bahwa semua nabi tidak berdosa. Dan bahwa Allah tidak mungkin menggunakan bahasa yang lugas untuk menggambarkan ketidaksetiaan umatnya. Atau dengan kata lain untuk menyebut sesuatu apa adanya. Jadi pertanyaan, mengapa dalam Alkitabmu ada kisah Hosea disuruh nikahi pelacur? Mengapa di Alkitabmu ada bahasa-bahasa itu yang bisa membuat orang itu mikirnya yang aneh-aneh loh? Jadi sebenarnya pertanyaan ini akarnya adalah asumsinya mereka. Harusnya yang namanya kitab suci, nabi-nabinya tidak boleh dosa. Dan kalau kitab suci itu bahasanya Tuhan tidak boleh pakai bahasa semacam itu. Itu anggapannya semacam itu ya. Tapi apakah benar bahwa harusnya memang para nabi itu bukanlah orang yang berdosa? Kita punya konsep yang berbeda. Justru Alkitab mencatat banyak kisah kegagalan moral para nabi dan leluhur pada masa dahulu ya. Yehuda melakukan hubungan insest dengan menantunya Tamar. Lalu ada catatan Lot sebelumnya juga melakukannya dengan kedua putrinya. Lalu ada catatan Daud berzina dengan Batsheba, istri Uria. Lalu ngatur agar suaminya itu sengaja dibunuh pada garis depan pertempuran. Para nabi lainnya juga berdosa dengan cara yang berbeda-beda. Musa membunuh seorang Mesir, Yakub berbohong kepada ayahnya Ishak, dan Salomo mengambil istri-istri serta gundik-gundik dari bangsa Mesir dan bangsa-bangsa non-Yahudi lainnya. Jadi ketika ada semacam asumsi nabi itu harusnya tidak berdosa. Jadi kalau Alkitabmu berisi cerita nabi-nabi yang berdosa itu tidak cocok. Itu sudah kesalahan di level asumsi. Kekristenan tidak mempercayai yang semacam itu. Justru kekristenan memang diberikan satu catatan Alkitab yang memang berisi para tokoh Alkitab yang gagal. Ya. Supaya apa? Supaya nantinya nyata yang namanya anugerah itu bagi orang-orang yang gagal itu. Alkitab dengan jujur tidak menutupi kesalahan para nabi. Tidak ditutupi. Dan pandangan dasarnya tentang manusia adalah bahwa tidak seorang pun benar. Semua sudah menyimpang, telah berdosa terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri-sendiri. Jadi Alkitab kita memang utuh ya. Alkitab sudah ngomong bahwa tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun. Semua sudah menyimpang, termasuk para nabinya. Hanya satu Yesus yang berbeda. Justru karena keberdosaan termasuk para nabi yang berdosa itulah, Yesusnya datang untuk
menjadi satu-satunya yang tidak berdosa, agar orang berdosa itu bisa diselamatkan. Jadi adanya catatan Alkitab kita yang berisi para nabi yang berdosa tidak menggugurkan bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Karena memang pemikiran Kristennya, Alkitabnya adalah memang semua orang berdosa kok, tidak terkecuali. Hanya Yesus saja. Jadi kalau para nabi jatuh dalam dosa, ya memang itu kebenarannya. Itu faktanya, itu realitanya. Untuk menunjukkan kelemahan manusia dan bagaimana anugerah Tuhan itu hadir dalam kelemahan manusia itu. Sebenarnya Al-Quran sendiri juga mengajarkan bahwa para nabi yang ada dalam catatan Quran itu juga berdosa. Ya. Banyak di antara dicatat dalam Quran sebagai orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan dosa. Ada beberapa ya, cuma ditampilkan 2 saja dalam catatan Quran, tanpa kita menafsirkan apapun ya. Kita baca saja, karena kalau salah tafsir kita bisa bahaya. Ya, jadi kita baca saja apa yang Quran catat tentang nabi yang berdosa. Quran surah 28 ayat 16. Dia, yaitu Musa, berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Ini kisah Musa yang setelah membunuh orang Mesir itu ya. Maka dia, Allah, mengampuninya. Sungguh, Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi dalam catatan Quran, Musa berdosa atau tidak? Berdosa. Dia minta ampun. Quran surah 47 ayat 19. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa